Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita masih melanjutkan syarah Qatrun Nada karya Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala. Kita di pertemuan terakhir kemarin masuk dalam bab istighol. Dan dalam pembahasan istighol kemarin, di pembahasan awal sudah kita selesai, kemudian belum tambahkan masalah-masalah yang muncul terkait dengan pembahasan istighol itu sendiri. Seperti belum sebutkan bahwasanya isim yang di depan itu ada 5 keadaan. Kadang lebih roji di nasab, kadang wajib, kadang lebih roji di rofa, kadang wajib di rofa, kadang sama dua sisi itu. Bisa rofa, bisa nasab. Kita sebutkan kemarin masalah yang lebih roji di nasab, belum katakan fihi masail. Di dalam masalah lebih roji dibaca nasab, itu ada masalah-masalahnya. Kita sudah sebutkan yang pertama, bahwa lebih roji dibaca nasab kalau fiil yang disebutkan setelah isim yang pertama itu adalah fiil tolab. Yang diinginkan dengan fi'il tolab adalah amar, nahi, doa. Yang diinginkan dengan fi'il tolab adalah amar, nahi, dan doa. Sekarang kita masuk di yang kedua. Kelanjutannya. Wa minha diantaranya, itu yang kedua. Ayakunal ismu muqtarinan bi'atifin masbukin bijumlatin fi'liyatin. Diantaranya, itu diantara yang lebih roji dibaca nasab. Isim itu digandengkan dengan huruf athof, jadi dia bukan di awal, tapi ada huruf athofnya sebelumnya, yang diawali oleh jumlah fi'liyah. Isim itu diawali oleh huruf athof, yang mana sebelum huruf athof itu ada jumlah fi'liyah. Tahu antum jumlah fi'liyah? Jumlah fi'il fa'il. Kaqaulika, seperti ucapan antum, lihat. Qama Zaidun. Jumlah apa ini? Fi'liyah. Wa amron akramtuhu. Ini sebenarnya bisa dibaca wa amrun atas dasar waw adalah waw istinafiyah. Paham kan? Atau waw atof tapi atofnya ke jumlah. Yang mana jumlah qoma Zaidun itu fi mahali raf'in, atof ke mahalnya. Bisa juga antum baca amron. Kenapa dibaca amron? Yaitu sebagai maf'ul maf'ul dari fi'il yang mahdhuf. Takdirnya akramtu amron, akramtuhu. Antum paham ini? Jelas kan? Ini lebih roji kenapa? Karena ini athof kepada jumlah apa? Fi'liyah. Kalau antum baca amrun berarti tidak ada athof kepada jumlah fi'liyah, kan begitu? Paham kan? Yang cocok itu jumlah fi'liyah diathofkan kepada jumlah apa? Fi'liyah, maka disembunyikan wa akramtu amron. Paham kenapa lebih roji? Tapi boleh juga antum baca rofa. Belum katakan wa dzalika li annaka idza rafa'ata kanatil jumlatu ismiyah. Demikian itu kalau antum rofa, maka dia akan menjadi jumlah ismiyah. Kan dia akan menjadi mubtada. Fayalzamu atful ismi alal fi'liyah, maka akan mengharuskan atf jumlah ismiyah kepada jumlah apa? Fi'liyah, yaitu sebelumnya. Berarti berbeda antara wahuma mutakhalifan, dan keduanya berarti saling berbeda. Pertama jumlah fi'liyah, yang kedua jumlah apa? Ismiyah. Paham kan? Beda. Wa idza nasabta, kalau antum nasab kanatil jumlah fi'liyah, maka dia adalah merupakan jumlah apa? Fi'liyah. Kan antum nasab berarti dia adalah maf'ul dari fi'il yang dihilangkan. Lianna takdir, karena takdirnya wa akramtu amron akramtuhu fatakunu qad atafta fi'liyatan ala fi'liyatin, maka jadilah antum telah atofkan fi'liyah kepada fi'liyah. Jelas kan? Wahuma mutanasiban, ini saling bersesuaian. Inilah alasannya kenapa lebih roji. Ini alasannya kenapa lebih roji. Wa tanasub fil atfi aula minat taqallub. Saling bersesuaian dalam ataf itu lebih utama daripada saling berselisih, berbeda. Falidzalika rajahan nasbu.
Oleh karena itu dia nasab lebih roji. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wal an'ama. Atau kemana? Kenapa dibaca nasab? Anda paham ini? Kenapa dibaca nasab? Sekarang penulis munculkan ayatnya yang sebelumnya. Kan di ayat di contoh di sebelumnya tidak ada kan? Lihat, ini awal an'ama atau kemana? Al-insan. Kan begitu? Bisa atau ke situ? Bisa juga antum baca apa? An'ama maf'ulun bi dari fi'il yang mahaduf atau jumlah fi'iliyah ke jumlah fi'iliyah. Lihat. Ajma'u ala nasbil an'ama. Sepakat ahli qiraah untuk menasab al-an'am. Kenapa? Li'annaha masbuqatun bil jumlati fi'liyah. Karena dia diawali oleh apa? Jumlah fi'liyah. Wahya khalaqal insana. Yaitu adalah khalaqal insana. Antum bisa paham ini? Jelas ini? Jelas kan? Alhamdulillah. Wa minha yang ketiga. Yaitu yang lebih roji dinasab daripada di rofa. Ayyataqaddama alal ismi adatun al-ghalibu alaiha an tadkhula alal af'al. Masya Allah. Lebih roji dibaca nasab, yaitu ayyataqaddam alal isim. Kalau ada isim mendahului dia adatun alat-alat yang al-ghalibu kebanyakannya alaihi atasnya antadkhul ala lafal. Dia biasa juga masuk pada isim, tapi kebanyakannya masuk pada apa? Fi'il. Maka ini lebih roji dia apa? Dinasab karena kebanyakan keadaannya masuk pada fi'il. Seperti kaqaulika azaidan darabta. Bisa dibaca azaidun. Bisa, tidak ada masalah. Karena A ini huruf apa? Istifham. Tapi kata A ini, huruf ini lebih banyak dia fi'il. Beda kalau hal. Kalau hal kan hal zaidun. Beda A ini selalu dia kebanyakan keadaannya masuk pada apa? Fi'il. Makanya dibaca zaidan. Wa ma zaidan ra'aitu. Wa ma zaidan ra'aitu manafi. Ya, qala ta'ala abasyaron minna wahidan nattabi'u. Sama semua ini. Makanya belum katakan di matan apa? Apa belum katakan di matan? Kan kalau ayat lit tanasubi. Kalau ayat itu untuk apa? Supaya sesuai. Apa dari sisi apa sesuai? Antum sudah tahu tadi. Sesuai dari sisi apa? Yaitu atop jumlah fi'liyah ke jumlah fi'liyah. Aduh, paham berarti kan? Alasannya ayat. Kemudian abasaron minna wahidan wa ma ra'aitu wa ma zaidan ra'aituhu apa? Li ghalabatil fi'il. Antum sudah tahu di sini apa artinya li ghalabatil fi'il? Karena A ini atau manafi kebanyakannya masuk pada apa? Fi'il. Jelas antum paham ini uraian penulis. Jadi di matan itu mungkin tidak terlalu jelas, tapi di syarah belum jelaskan dengan sejelas-jelas. Iya. Jadi di situ baru kita tahu apa maksudnya tanasub. Supaya bersesuaian, maksudnya atau jumlah fi'liyah ke fi'liyah. Li ghalabatil fi'il karena A atau ma kebanyakannya itu al-ghalib. Kebanyakannya alat ini masuk pada apa? Masuk pada apa? Fi'il. Jelas antum? Jelas antum? Selesai. Kemudian berikutnya. Wa amma wujubun nasbi. Itu tempat-tempat yang boleh nasab boleh rofa tapi lebih rojih di nasab. Wa amma wujubun nasbi. Adapun yang wajib di nasab. Maka gampang sekali ini. Tapi ma idza taqaddama alal isim adatun khassatun bil fi'il. Maka pada apa yang kalau isim itu diawali oleh alat yang khusus masuk pada fi'il. Oleh alat kata huruf yang khusus masuk pada apa? Fi'il.
Seperti apa? Ka'adati syarti, seperti alat-alat syartiyah. Namanya alat-alat syartiyah itu dia masuk pada apa? Fi'il. Wa tahdid, alat-alat yang tahdid. Tahdid ini masuk di kolab. Meminta dengan apa? Hah? Apa tahdid? Meminta dengan sangat desakan. Kaqaulika, seperti ucapan antum, in Zaidan ra'aitahu fa'akrimhu. Lihat in. In biasa masuk pada apa? Fi'il. Bahkan tidak masuk pada isim. Kan ini alat syartiyah. Jelas ini? Jelas kan? Iya. Fa'akrimhu. Wahalla alat tahdid. Wahalla Zaidan akramtah. Ini halla tidak pernah masuk pada isim. Dia selalu masuk pada apa? Fi'il. Wa qawli syai, dan seperti perkataan penyair, la tajza'i in munfisan ahlaktuhu fa idza halaktu fa inda dzalika fajza'i. Mana dia? In munfisan. Kenapa dinasab? Kan dia ada fi'il yang disembunyikan. Ini kan bab istighol. Bab apa? Istighol. Mansub dengan fi'il yang dihilangkan setelah in. Di sini wajib dinasab karena in tidak pernah masuk pada isim. Takdirnya la tajza'i in halaktu munfisan ahlaktu. Iya. Ini bentuk yang wajib dinasab. Ya, bentuk berikutnya wa amma wujubur raf'i, lawannya adapun wajib dirofa. Fa fi ma idza taqaddama 'alal ism, tentunya lawan dari yang wajib dinasab. Fa fi ma idza taqaddama 'alal ismi adatun khassatun bid-dukhuli 'alal jumlatil ismiyah. Maka pada apa yang kalau mendahului isim itu alat yang khusus untuk masuk pada jumlah apa? Ismiyah. Lawannya Ida al-fujaiyah, seperti ida al-fujaiyah. Ini ida al-fujaiyah tidak pernah masuk pada fi'il. Dia hanya masuk pada apa? Isim. Kaqaulika, seperti ucapan antum, kharajtu fa idza Zaidun yadribuhu amrun. Tidak boleh ini antum baca Zaidan. Kan paham? Padahal ini masuk dalam bab apa? Istighol. Jelas ini kan? Tapi di sini wajib dia sebagai mubtada. Fahada la yajuzu fihi nasbu. Ini tidak boleh padanya nasab. Li'annahu yaqtadi takdirul fi'il. Karena kalau antum nasab berarti mengharuskan ditakdirkan apa? Fi'il. Wa idza al-fujaiyah la tadkhulu illa 'alal jumlatil ismiyah. Dan idza al-fujaiyah tidak akan pernah masuk kecuali pada jumlah apa? Ismiyah. Jelas? Bentuk yang berikutnya. Wa ammal ladzi yastawiyan fihi. Adapun yang sama keduanya padanya, fadhabituhu, maka ketentuannya ayat taqaddama 'alal ism atifun masbukun bi jumlatin fi'liyah mukhbarin biha anis min qablaha. Masya Allah. Ketentuan yang sama, boleh nasab, boleh rofa, tidak ada yang lebih roji. Kalau ada yang mendahului isim itu atif, atau yang mana diawali oleh jumlah fi'iliyah tapi mukhbarin biha. Jumlah fi'iliyah itu sebagai khobar dari mubtada sebelumnya. Paham ini? Dikhobarkan dengan jumlah itu dari isim sebelumnya. Kaqaulika, seperti ucapan antum. Lihat. Zaidun qoma abu. Apa yang antum i'rab Zaidun? Mubtada. Qoma abu. Khobar. Jumlah fi'iliyah fi mahalli raf'in khobar. Wa amron akramtuhu. Ini kalimat Masya Allah. Boleh antum baca wa amrun, karena antum atofkan jumlah ismiyah dengan ismiyah, yaitu Zaidun. Antum atofkan ke Zaidunnya. Dan boleh antum baca amron, yaitu antum melihat koma abu. Paham? Antum atofkan juga jumlah fi'iliyah ke fi'iliyah. Apa bedanya ini dengan yang tadi? Dengan yang sebelumnya, atopnya koma Zaidun wa amron, itu kan belum ada khobar. Paham gak ini? Kalau ini kan jumlah ini jumlah Zaidun koma abu dua sisi.
Dilihat dari awal jumlah ismiyah, dilihat dari akhir jumlah apa? Fi'liyah. Maka samalah dua perkara itu. Lihat kata beliau, wadzalika li anna Zaidun qama abu jumlatun kubra. Ini yang sudah lewat di Qawaidul I'rab, antum masih ingat. Demikian itu karena Zaidun qama abu jumlah kubra. Kenapa dibilang jumlah kubra? Karena khobarnya berupa jumlah. Datu wajahain, memiliki dua sisi. Wa ma'na qauli kubra, arti ucapanku kubra, ini penjelasan yang ada dari Qawaidul I'rab. Apa artinya jumlah kubra? Di sini bersebutkan. Annaha jumlatun fi dimniha jumlah. Bahwasanya dia jumlah, tapi di dalam jumlah itu ada jumlah. Paham itu? Dalam jumlah itu ada jumlah. Gini. Zaidun qama abu, jumlah. Dalam jumlah ini ada jumlah, yaitu antum bisa pahami itu. Itulah dibilang jumlah kubra. Itu dibilang jumlah kubra. Wa ma'na qauli datu wajahain, arti ucapanku memiliki dua sisi, maksudnya ismiyatus sadr. Jumlah ismiyah kalau dilihat dari sadarnya, apa sadar? Awalnya. Wa fi'liyatul ajuzi, dan fi'liyah dilihat dari ajaznya. Apa ajaz? Akhirnya, ekornya. Fa in ra'aita, pakai ain, bukan pakai hamzah. Kalau pakai hamzah maknanya melihat. Kalau ini fa in ra'aita, memperhatikan. Kalau antum memperhatikan, sadraha, bukan dadanya, hati-hati. Iya, tapi awalnya. Kalau antum melihat awalnya, rafa'ata amron. Antum rafa' amarnya. Kenapa? Wa kunta qad atafta jumlatan ismiyatan ala jumlatin ismiyatin. Maka antum telah mengatofkan jumlah ismiyah kepada jumlah apa? Ismiyah. Wa in ra'aita ajuzha. Kalau antum melihat akhirnya, nasabta, maka antum nasab dia. Wa kunta qad atofta jumlatan fi'liyatan ala jumlatin fi'liyatin. Maka antum telah mengatofkan jumlah fi'liyah kepada jumlah apa? Fi'liyah. Fal munasabah hasilatun ala kilal takdirain, maka kesesuaian, kecocokan itu terhasilkan, terjadi atas dua takdir antum itu. Paham kan? Makanya di sini tidak ada yang lebih roji. Fastawal wajhan, maka dua sisi ini sama hukumnya. Jelas? Wa ammal ladzi yatarajjahu fihi rabb, adapun yang lebih roji padanya di rafa, sama ada dalik, kan ini posisi terakhir. Ya kan? Selain 1, 2, 3, 4 tadi, maka di sini. Adapun yang lebih roji di rofa, maka selain tadi, qaulika, seperti ucapan antum, Zaidun darabtu. Darabtu bukan tolak. Ya kan? Ya kan? Maka di sini lebih roji di mana? Kan kalau tolak lebih roji di nasab. Kalau bukan tolak, lawannya. Tentunya kalau tidak ada alat-alat yang mengharuskan dia di nasab, yang mengharuskan dia di rofa, atau yang lebih roji dia di rofa, atau di roji di nasab. Antum paham ini? Pokoknya selain di atas itu boleh. Lebih roji di rofa. Qala Allah Ta'ala, jannatu adnin yadkhulunaha. Dia baca jannatu. Padahal ini kan apa ini? Istighol kan? Kan takdirnya ini yadkhuluna jannati adnin yadkhulunaha. Sama di bab istighol. Tapi dia baca roh ajma'atis sab'ah. Sepakat qiraah sab'ah ala rafihi untuk merofanya. Wa quri'a syaddan bin nasab. Dibaca secara syad, maksudnya ada yang membacanya tapi syad. Dia dengan nasab. Wa inna ma yatarajjahu rafu fi dzalika li annahu al-asl. Sesungguhnya tiada lain lebih roji dibaca rofa dalam hal ini karena itu adalah asalnya. Karena asal pada isim yang di awal itu sebagai apa? Mubtada. Wala murajjih li ghairi, dan tidak ada yang lebih merojikan selainnya. Tidak ada yang merojikan selainnya. Selesai. Walaisa minhu, terus beliau katakan terakhir. Walaisa minhu, dan bukan termasuk dalam bab istighol. Ini yang disinggung paling terakhir kan? Bukan termasuk dalam bab istighol. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa kullu syai'in fa'aluhu bizzubur. Kenapa?
Li'anna takdiru taslitil fi'li ala ma qablah, karena pentakdiran beramalnya fi'il terhadap apa yang sebelumnya innama yakunu ala hasabil ma'na al-murad, tidak lain itu terjadi sesuai dengan makna yang diinginkan, sesuai dengan makna yang diinginkan. Walaisal ma'na huna, dan maknanya di sini bukan annahum fa'alu kulla syai'in fi zubur, maknanya bukan mereka melakukan segala sesuatu yang ada dalam zubur, bukan itu maknanya. Hatta yasliha taslituhu ala ma qablah, sampai dikatakan bisa sebelumnya bisa beramal kepada setelahnya bisa beramal kepada sebelumnya. Tidak. Wa innamal makna, tidak lain maknanya di sini. Jadi merusak makna kalau ditakdirkan. Tidak lain maknanya di sini. Wa kullu maf'ulin lahum sabitun fi zubur. Setiap yang dilakukan oleh mereka itu ada dalam zubur. Apa maknanya? Bukan segala sesuatu yang ada dalam zubur mereka lakukan, bukan. Tapi di sini artinya apa? Semua yang mereka lakukan ada di mana? Ada di zubur. Itu maknanya. Wa huwa mukhalifun lidzalikal makna, dan ini makna yang ini tadi berbeda dengan makna yang pertama tadi. Farofuhuna wajib, maka rofa di sini wajib di ayat ini. Wa kullu, karena maknanya rusak. La rojih, bukan lagi roji, tapi wajib dirofa. Karena kalau antum boleh rofa, boleh nasab, rusak maknanya. Berusaha apa? Maknanya. Wal fi'lul mutaakhir sifatul isim. Ini i'rabnya yang ana bilang kemarin. Fi'il itu yang setelahnya itu sifat untuk isim. Mana itu? Wa kullu syai'in fa'alu. Fa'aluhu adalah na'at untuk siapa? Syai'. Na'at untuk syai' nakira. Fala sihhu ayy amala fihi, maka tidak sah dia beramal kepadanya karena namanya sifat, tidak beramal kepada apa? Mausufnya. Namanya sifat, tidak beramal kepada yang disifati, tapi dia mengikuti apa yang dia sifati. Jelas ya? Walaisa minhu aidon, bukan darinya juga. Az-zaidun duhiba bih, sama yang di matan beliau sebutkan, bukan juga darinya az-zaidun duhiba bih. Kenapa? Li adamiktidaihi nasba ma'jawazi taslid. Padahal bisa saja ini kan adhuhiba zaidun bih. Bisa? Bisa kan? Bisa. Tapi kenapa? Li adamiktidai nasb, karena tidak ada yang mengharuskan dia dinasab. Padahal boleh saja dia taslid, boleh saja dia beramal kepada sebelumnya. Kenapa bisa ini? Karena fi'il dahaba adalah fi'il apa? Lazim, bukan fi'il yang mutaaddi. Selesai. Kemudian qala al-mu'allif rahimallahu taala babut tanazu. Bab pembahasan dalam tanazu. Ini terakhir ya yang belum sebutkan. Setelah itu kita akan masuk di maf'ulat. Bab tanazu. Ini juga sudah lewat satu kali bersama kita di mana? Di Mutamimah. Tapi di akhir-akhir. Kalau di sini di awal kan. Setelah pembahasan marfu'at. Bab tanazu. Berselisih dalam beramal. Kata beliau yajuzu pinah. Boleh pada contoh dorobani wa dorobtu zaidan. Imalul awal. Boleh pada contoh dorobani wa dorobtu zaidan. Boleh antum amalkan yang pertama. Berarti antum baca dorobani wa dorobtu zaidun. Ada paham ini? Kan antum amalkan pertama. Berarti pertama kan butuh apa? Fa'il. Antum baca rofa. Waqtarohul kufiyun. Dan ini dipilih oleh orang Kufah. Fayudmaru fitsani kullu ma yahtaju, maka disembunyikan, diberikan domir kepada yang kedua semua yang dia butuhkan. Dia butuh domir rofa, kita kasih. Dia butuh domir nasab, kita kasih. Dia butuh domir jar, kita kasih. Pokoknya kasih semuanya. Jadi kalau antum amalkan yang pertama, maka yang kedua kasih semua yang dia butuhkan. Tahu semua yang dia butuhkan? Yaitu rofa, nasab, jar, kasih. Awistani, boleh antum amalkan yang kedua. Waqtarahul basriyun, dan ini dipilih oleh orang-orang Basra. Ini dipilih oleh siapa? Orang Basra. Jadi orang Basra memilih yang beramal yang mana? Yang kedua. Terus yang pertama dikasih apa?
Kata mereka, fayudmaru fil awal marfu'uhu faqat. Dikasih yang pertama marfu'nya saja. Karena marfu' itu maksudnya kalau dia butuh fa'il. Karena fa'il adalah pokok kalimat, harus ada. Kalau mansub dan majrur itu hanya fadlah, maka tidak boleh kita kasih. Jelas? Nah, contoh jafauni walam ajful akhillah. Dia baca akhillah. Diamalkan yang mana ini? Yang kedua, karena kalau yang jafauni butuh fa'il. Kalau dia jafauni butuh apa? Fa'il. Berarti ini al-akhillah dia ajfu. Yang mana ajfu butuh apa? Maf'ulun bih. Kasih apa yang pertama? Harus dia kasih dhamir rafa. Maka dia bilang jafau. Anu paham ini? Itu wawunya itu wawu apa itu? Wawu jamaah. Tapi kembali ke mana? Itu pertanyaan saya. Kembali ke mana ini? Apa jawabannya itu? Kembali ke al-akhillah. Nah, ini kan melanggar. Kan al-akhillah di mana kedudukannya? Di situ posisinya. Di mana lafadznya? Juga sekarang di situ. Apakah itu boleh? Ini termasuk hal yang melanggar. Karena kembalinya dhamir itu ada 4 kan? Tapi kalau setelahnya lafadz dan kedudukannya tidak boleh. Tapi di sini boleh karena darurat. Dia butuh fa'il kasihan. Inilah dibilang ad-daruratu tubihu al-mahdura. Ini kebutuhan pokoknya. Tidak sempurna kalimat kalau tidak ada fa'il. Maka dikasihlah karena darurat. Beda kalau dia nasab atau apa? Jer. Itu bukan kebutuhan darurat. Karena hanya fadlah. Fadlah pelengkap kalimat. Terus kalau ingatkan walaisa minhu, bukan darinya, karena juga akan rusak makna. Kafani walam atlub qalilun minal mal. Cukup bagiku, saya tidak meminta sedikit dari harta. Cukup bagiku, saya tidak meminta sedikit dari harta. Kalau antum katakan ini, kafani qalilun minal mal. Cukup bagiku sedikit dari harta. Kan begitu artinya. Tapi walam atlub. Masalahnya begitu. Masalahnya gini, kan ada 2 amil nih. Mana amilnya? Amil pertama mana? Kafani. Amil kedua atlub. Kafani butuh apa? Fa'il. Atlub butuh maf'ulun bih. Sekarang kalau antum kasih atlub domirnya, berarti artinya gini, cukup sedikit, cukup bagiku, qalilun minal mal, sedikit dari harta, kafani, cukup bagiku. Terus lam atlub qalilan minal mal, saya tidak menginginkan sedikit dari harta. Cocok nggak maknanya? Cukup bagiku sedikit, saya tidak mau sedikit. Cukup bagiku sedikit, saya tidak mau sedikit. Cocok nggak? Cocok nggak di bab tanazuk? Nggak cocok, karena maknanya rusak. Karena maknanya apa? Rusak. Jelas ini? Berarti ini makanya kata bolu walaisa minhu, bukan dari bab tanazuk. Artinya nggak bisa 2 amil ini beramal. Jelas? Iya. Di sini ditakdirkan masalah lain. Cukup bagiku sedikit, saya tidak minta banyak. Apa maknanya baru cocok? Berarti ini atlub, makmulnya bukan qalil, tapi yang lain. Makanya belum bilang tidak, bukan darinya li fasadil makna. Karena ini akan rusak apanya? Maknanya. Makna yang benarnya cukup bagiku sedikit, saya tidak minta banyak. Cukup bagiku sedikit, saya tidak minta banyak. Berarti qalilun fa'il dari kafani, terus qalilun bukan maf'ulun bih dari atlub. Jelas? Selesai matannya. Syarah. Kata beliau rahimallahu taala syarah. Yusamma hadzal bab babat tanazu. Bab ini dinamakan dengan bab tanazu.
Wa babul imal aido, dinamakan juga dengan bab beramal juga. Beramal yang pertama, beramal yang kedua. Wa dhabituhu, dhabitnya, ketentuannya, ayyataqaddama amilan au aktsar. Ada dua di depan, dua amil atau lebih. Wa yata'akhkhar ma'mul au aktsar. Di akhir ada satu ma'mul atau lebih juga. Wa yakunu kullun minal mutaqaddim taliban lidzalikal mutaakhir. Setiap dari yang di depan menginginkan itu yang di akhir. Ini masalah. Kalau semuanya cuma menginginkan yang ini sudah cukup, tapi masalahnya ini semuanya mau. Ini masalahnya memang pasti. Kalau antum juga mau, Atir juga mau, Yaya juga mau, Alif juga mau, Ibe juga mau, wah bahaya ini. Kalau sebenarnya satu saja yang mau, selesai cerita. Yang masalahnya ini, kalau semua mau, ini masalah. Belum contohkan. Mithalu tanazu'il amilain ma'mulan wahidan. Contoh tanazu'nya dua amil terhadap satu ma'mul, satu maf'ulun bihi, satu korbannya, tapi dua yang merebutkan. Ini masalah ini. Masalahnya ini ya. Ya. Qaulu ta'ala, contoh firman Allah Ta'ala, atini ufrik alaihi kitro. Direbutkan oleh siapa? Atu dan ufrik. Wa dzalika li anna atuni fi'il wa fa'il wa maf'ul yahtaju ila maf'ul tsani. Masyaallah. Demikian itu karena atuni ini fi'il fa'il, karena atu fi'il wa jama' fa'il wa maf'ul yaitu ya-nya. Ya-nya itu adalah maf'ulun bi, maf'ul awal. Yahtaju ila maf'ul tsani, butuh kepada maf'ul tsani. Wa ufrik fi'il wa fa'il, karena ufrik adalah fi'il mudhari. Fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya anak. Yahtaju ila maf'ul, butuh kepada siapa? Maf'ul. Wa ta'akhkhar anhuma kitra, dan diakhirkan darinya kata kitra. Wa kullun minhuma talibun lah, setiap dari keduanya menginginkan kitra. Belum tak bilang dulu siapa yang beramal. Wa mithalu tanazu'il amilain aktsar min ma'mul. Contoh berselisihnya dua amil tapi lebih dari satu ma'mul. Doroba wa akroma Zaidun Amron. Ini masalah. Doroba apa yang dia butuh? Fa'il dan maf'ul bi. Akroma sama juga. Dia butuh fa'il dan maf'ul bi. Ini masalah. Dua-duanya mau dua. Paham ini, Be? Ini masalah sekali nih, Be. Iya? Wa mithalu tanazu'i aktsar min amilain ma'mulan wahidan. Ini lain lagi. Satu korbannya tapi banyak merebutkannya. Contoh, tanazu' lebih dari dua amil tapi satu ma'mul. Seperti kama shallaita wa barakta wa tarahamta ala Ibrahim. Ala Ibrahim ma'mul. Ala Ibrahim apa? Ma'mul. Amilnya shallait barak taraham. Fa'ala Ibrahim matlubun likulli wahidin min hadhil awamil salasah. Maka Ibrahim diinginkan oleh setiap salah satu dari tiga amil itu. Mithalu tanazu'i aktsar min amilain. Contoh tanazu' lebih dari dua amil. Aktsar min ma'mul, lebih dari satu ma'mul. Lebih dua amil, lebih dari satu ma'mul. Artinya banyak amil, banyak juga apanya? Ma'mulnya. Qaulu alaihi salatu wassalam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tusabbihun. Satu amil. Wa tuhammidun, dua amil. Wa tukabbirun, tiga amil. Dubura, satu ma'mul. Dubura kulli solatin, dubura satu ma'mul. Salatan wa salatin, dua ma'mul. Kan tadi kan banyak amil dan lebih dari satu ma'mul. Jadi ma'mulnya mana ini? Dubura kulli solatin dan salatan wa salatin. Dubura mansub ala dzarfiyah. Wa salatan wa salatin mansub ala annahu maf'ul mutlaq. Ala sabilin niyabah. Iya kan? Sebagai pengganti dari masdar. Kan sudah lewat bersama antum. Di antara yang bisa menjadi maf'ul mutlaq adalah al-adad. Lewat di mana itu? Di mutammimah. Nih ya, kasih singgah lagi di pikirannya.
Iya. Sudah lewat di mutamimah. Jadi salatan wa salatin mansub sebagai maf'ul mutlak. Wa qad tanaza'ahuma kullun minal awamil salatas sabiqati alaihima. Telah memperselisihkan setiap dari keduanya itu oleh seluruh dari 3 amil yang telah lewat. Siapa itu? Tusabbihun, tuhamidun, tukabbirun. Karena semua bisa begini. Tusabbihuna dubura kulli salatin salasan wa salatin. Tuhamiduna dubura kulli salatin salasan wa salatin. Tukabbiruna dubura kulli salatin salasan wa salatin. Paham ini? Bisa. Sekarang tinggal ceritanya siapa yang beramal. Itu baru contoh tadi itu perebutannya. Ya, idza taqarrara hada, kalau ini sudah jelas. Jelas enggak tadi? Hah? Jelas atau belum tadi? Jelas ini karena ceritanya rebut-rebut. Ya. Fanaqul, maka kami katakan, la khilafa fi jawazi imali ayyil amilaini awil awamil syi'ta. Tidak ada perselisihan akan bolehnya beramal yang manapun dari 2 amil itu atau amil-amil itu yang antum inginkan. Terserah. Wa innamal khilafil muhtar. Yang diperselisihkan adalah al-muhtar. Yang diperselisihkan adalah si muhtar, bukan. Apa ini? Yang diperselisihkan adalah yang dipilih. Siapa yang dipilih? Al-Kufiyun yakhtaruna imal al-awwal li sabqih. Orang-orang Kufa memilih yang pertama. Kenapa? Karena dia duluan. Anda paham ini? Jadi orang Kufa asal alasannya apa? Duluan. Ini kan perkara mubah. Kaidahnya kalau dalam kaidah fiqhiyah, man sabaqa ila mubahin fahuwa ahaqqu bih. Siapa yang duluan kepada perkara yang mubah, maka dia yang lebih berhak. Anda paham ini? Siapa yang duluan kepada perkara mubah, dia lebih berhak. Misalnya masjid. Kan tidak ada yang punya itu, tidak ada yang coupling, sop pertama, sop kedua, sop ketiga. Siapa yang duluan? Dia yang punya hak. Atau di majelis ilmu. Di tempat majelis ilmu. Tidak ada couplingan. Tidak ada bilang saya di sini tehel kedua. Tidak ada couplingan. Maka siapa yang duluan itu lebih berhak. Jelas ini. Inilah bilang orang Kufa. Terus wal basriyun yakhtaruna imal al-akhir. Sementara orang Basro memilih untuk mengamalkan yang terakhir. Kenapa? Likurbihi. Lain lagi alasannya. Karena dia yang paling dekat. Ya kan? Masa tahu yang jauh antum kasih. Yang dekat. Semuanya ada. Tetangga dekat lebih utama daripada tetangga jauh. Paham antum paham ini? Keluarga dekat lebih utama daripada keluarga jauh. Paham Alif? Paham Alif? Nah, iya, ini alasannya. Fa'in a'mal tal awwala. Sekarang kita bercerita, terserah antum mau amalkan yang mana kan? Fa'in a'mal tal awwala, kalau antum amalkan yang pertama, admarta fitsani kullama yahtaju ilai. Antum kasih domir pada yang kedua semua yang dia mau. Min marfu'in wa mansubin wa majrurin. Dari marfu atau mansub atau majrur. Silakan kasih semuanya. Karena masalahnya walaupun nanti diakhirkan lafadznya. Toh di depan apanya? Rutbanya, kedudukannya. Betul nggak? Iya kan? Kan tidak ada masalah, tidak ada pelanggaran. Karena kalau antum kembalikan domir kepada setelah lafadz. Kan asalnya di mana? Sebelumnya, di depannya. Jelas kan? Asalnya, karena dia yang beramal yang mana? Yang beramal yang mana? Yang pertama. Tidak ada masalah. Wadzalika, nah, demikian itu contoh. Lihat. Qoma wa qa'ada akwaq. Lihat. Akwaq sebagai apa? Fa'il dari qoma. Qa'ada sudah dikasih domir. Kan wa qa'ada. Paham kan? Sudah kasih domir. Wa qoma wa darabtuhu ma akhwaq. Akhwaq sebagai apa? Fa'il. Yang kedua antum kasih apa? Domir huma. Wa qoma wa marartu bihi ma akhwaq. Akhwaq sebagai apa?
Fa'il. Yang kedua antum kasih apa? Domir. Mana itu? Bihima. Antum coba perhatikan. Semua domir kembali ke akhlak. Boleh? Boleh. Karena dia lafadznya memang di situ, tapi rutbanya, kedudukannya di depannya. Jelas? Itu hal yang dibolehkan. Wadhalika li'annal ismal mutanaza'ati huwa akhwaq. Demikian itu karena isim yang diperselisihkan padanya yaitu akhwaq fil mithal dalam contoh fi niyati takdim berada dalam niat di depan, artinya kedudukannya di depan. Fadhamir wa in ada ala mutaakhirin lafdhan lakinnahu mutaqaddim rutbatan. Betul? Maka domir walaupun dia kembali kepada yang diakhirkan lafadznya, tapi dia dikedepankan apa? Rutbahnya. Apa artinya rutbah? Kedudukannya. Jelas ya? Mudah ini ya? Selesai. Wa in amal tastani. Kalau antum amalkan yang kedua, maka fa in ihtajal awwalu ila marfu'in admartah. Kalau yang pertama butuh kepada marfu, antum sembunyikan, kasihkan domir. Fakulta antum katakan koma wa ada akhwaq. Wa ini taja ila mansubin au makhfudin hadafta. Kalau dia butuh kepada mansub atau majrur, antum hilangkan. Fakulta darabtu wa darabani akhwaq. Antum dah kasih darabtuhuma. Dah kasih, kan itu apa hukumnya apa man? Mansub. Wa marartu wa marrobi akhwaq. Antum dah bilang wa marartu bihima wa marrobi akhwaq. Paham ini? Antum dah kasih domir. Wala takul, jangan antum katakan darabtuhuma, wala jangan pula marartu bihima. Kenapa? Li'anna audad domir alamat ta'akhir lafdhan wa rutbatan. Karena kembalinya domir kepada yang terakhir diakhirkan lafaz dan kedudukannya inna maktufiro fil marfu. Tiada lain itu dimaafkan pada yang marfu saja. Itu dimaafkan, uktufiro diampuni. Dimaafkan pada marfu saja. Li'annahu ghairu salih lisukut, karena namanya marfu tidak cocok untuk dihilangkan. Paham kan? Wala kadzalikal mansub wal majrur, dan tidak seperti itu pada mansub dan majrur karena boleh dihilangkan. Jelas? Paham ya? Paham ya? Selesaikan penutup. Tinggal satu ini. Tinggal tadi kafani. Selesaikan? Selesaikan. Walaisa minat tanazu'i, bukan dari bab tanazu. Qaulu Imri'il Qais, perkataannya Imri'il Qais. Ini penyair terkenal, bahkan dulu digantung di Ka'bah syair-syairnya. Dia bilang, walau anna ma as'a li adana ma'isatin kafani walam atlub qalilun minal mal. Bait yang kedua menjadi syahid kita. Cuman belum bawakan kesempurnaan baitnya karena ada hubungan maknanya. Lihat kenapa dia bukan. Wadhalika, demikian itu alasannya. Ini bukan dari bab tanazu. Li'anna syarta hadzal bab. Karena syarat bab ini yaitu bab apa? Tanazu. Ayakunal amilan muwajjahin ila syai'in wahid. Kama qaddamna. Harus dua amil itu diarahkan kepada satu perkara. Kita kembali ke syair. Kafani walam atlub. Kalau dia masuk dalam bab tanazu, berarti dua-duanya ini masuk diarahkan kepada qalil. Anda paham ini? Paham gitu? Sementara di sini beda. Lam atlub tidak diarahkan kepada qalil. Hanya siapa yang diarahkan kepadanya? Kafani. Pernyataan ini sebenarnya sudah cukup. Paham? Karena bertentangan maknanya. Kalau antum arahkan, cukup bagiku sedikit, saya tidak menginginkan sedikit. Cukup bagiku sedikit, saya tidak menginginkan apa? Sedikit. Apa paling? Cukup paling sedikit, baru tidak mau sedikit. Ini susah ini atir. Betul nggak? Masalah ini atir. Iya, Imri'il Qais. Untung bukan Imri'il Atir. Iya, ini masalah. Walaupun
utiya huna kafani wa atlub ila qalil fasadal makna. Kalau diarahkan di sini kafani dan atlub kepada qalil akan rusak maknanya. Bahkan seperti yang Anda katakan tadi, secara singkat tadi terjemahannya. Cukup bagiku sedikit. Saya tidak mau sedikit. Anda paham ini? Itu saya sudah. Apalagi tambah ini. Li'anna lau tadullu alam tina'i syailim tina'i goiri. Karena kata lau, berarti lau yang mana? Yang baik pertama. Karena kata lau menunjukkan atas terhalanginya sesuatu karena terhalanginya selainnya. Paham ini? Terhalangi. Kalau antum bilang gini, lau ji'ta la akramtuk. Saya contohkan mudah ini, janganlah baik syair. Lau ji'ta la akramtuk. Kalau kamu datang, saya akan muliakan kamu. Berarti kalau kamu tidak datang, tidak ada pemuliaan. Berarti menunjukkan apa? Imtina syai, tidak ada pemuliaan. Limtina goiri, karena tidak datang. Sekarang coba masukkan lau kafani qalilun minal mal. Seandainya cukup bagiku sedikit dari harta, maka saya tidak akan minta sedikit. Begitu kan maknanya kalau begitu agak cocok sedikit. Tapi masalahnya kalau dia bertemu dengan Nabi, maka malah penetapan. Itu masalahnya, itu lau. Itu lau, keanehannya begitu. Kalau ada nafi, maka penetapan. Kalau ada penetapan, maka apa? Nafi. Lihat, nah, saya buktikan begini. Contoh biasa. Lau ji'tani la akramtuk. Ini penetapan. Kalau kamu datang kepada saya akan muliakan kamu. Berarti maknanya apa ini? Penafian. Kalau kamu tidak datang, saya tidak akan muliakan. Paham? Tapi kalau dinafikan, laulam atlub, seandainya saya tidak meminta qalil sedikit, berarti apa? Dia penetapan. Kan dia bilang, seandainya saya tidak meminta sedikit, berarti dia minta apa? Enggak, dia malah minta sedikit. Kan dia bilang, seandainya saya tidak mau sedikit, berarti kan dia mau sedikit saja. Dia bilang seandainya. Berarti dia mau sedikit. Itu masalahnya ini lau. Kan dia huruf lim menunjukkan atas imtina syai limtina goiri. Tidak adanya sesuatu karena tidak adanya selainnya. Fa in kana ma ba'daha mutsbatan kana manfian. Perhatikan baik-baik. Kalau setelahnya adalah penetapan, maka maknanya apa? Penafian. Nah, contoh, lau ja'ani akramtuh. Kalau dia datang kepadaku, saya akan memuliakannya. Apa maknanya ini? Kalau tidak datang, tidak mulia. Wa idza kana manfiyan kana mutbata. Kalau kalimatnya manfi, maka maknanya apa? Penetapan. Lihat, lau lam yusi lam u'aqibuhu. Kalau dia tidak berbuat buruk, saya tidak akan mengikopnya. Kalau dia tidak berbuat buruk, saya tidak akan mengikopnya. Berarti apa maknanya? Berarti dia diikop sekarang. Karena sekarang dia bilang, kalau kamu tidak jahat, saya tidak akan mengikopmu. Berarti sekarang dia apain? Dia ikop orangnya karena dia sekarang berbuat jahat. Wala hada faqauluhu, maka sekarang di atas dasar ini maka ucapannya annama as'ali adna masyiatin manfi. Kan dia bilang lau annama as'ali adna li adna ma'isatin. Manfi atau kalimatnya dulu. Mutsbat atau manfi? Untuk menentukan maknanya dulu. Dan lau annama as'a li adna ma'isatin. Maknanya bukan manafi. Hah? Enggak, kalimatnya dulu. Mutbat atau manfi? Kan kalau enggak ada penafian, antum bilang apa mutbat. Sairnya. Lau annama as'a. Maknya bukan manafi.
Di syair pertama. Lau anna ma as'a li adna ma'isyatin. Ini kalimatnya dulu. Mutbat atau manfi? Mutbat. Berarti maknanya? Makanya penulis bilang manfi. Ini kalimat ini. Faqauluhu lau anna ma as'a li adna ma'isyatin manfi. Likaunihi fi nafsihi mutbata. Karena pada susunan kalimatnya adalah mutbata. Maksudnya manfi maknan. Manfi secara apa? Makna. Karena keberadaan dia pada dirinya, maksudnya kalimat itu sendiri mutbatan. Paham atau belum? Paham atau belum ini? Jadi itu kalau ciri-cirinya. Kalau kalimatnya mutbatan, maka maknanya apa? Manfi. Kalau kalimatnya manfi, maka maknanya apa? Mutbatan. Maka wa qad dakhala alaihi harfu al-imtina. Wa kullu syai'in imtina li illati sabata nakidu. Dan segala sesuatu kalau dia imtana'a terhalangi karena ada sebab, maka akan tetap lawannya. Iya kan? Kalau dia terhalangi karena ada sebab, maka pasti ada tetap apa? Lawannya. Betul nggak? Kan deh, seperti contoh biasa tadi. Kalau antum udah paham syairnya, lihat contoh biasa. Lau ja'ani akramtu. Kalau dia datang kepadaku, saya akan memuliakan dia. Manfi. Karena kalimatnya apa? Mutbat. Karena dia tidak datang, saya tidak muliakan. Karena lawannya. Ditetapkan selalu lawannya. Ditetapkan selalu apa? Lawannya. Itu kata beliau. Lihat. Wa naqidu sa'ili adna ma'isyatin. Ada musa'id. Lawan dari berusaha mendapatkan sedikit dari kehidupan, ada nama Isya. Sedikit dari kebutuhan, itu berarti lawannya adalah tidak berusaha li ada nama Isyatin. Tidak berusaha untuk mendapatkan sedikit dari kehidupan. Anda paham kan? Kan dia bilang, lau anna ma as'a li ada nama Isyatin. Kalau yang saya usahakan adalah sedikit dari kehidupan, kebutuhan. Kan penetapan, berarti saya tidak berusaha untuk sedikit dari kehidupan. Anda paham ini? Jadi maknanya? Iya. Wa kullu syai'in imtana'a li illatin sabata nakidu. Saya ulang. Segala sesuatu yang terhalang karena ada sebab, maka pasti tetap lawannya. Kalau kamu tidak begini, maka akan begini. Tetap lawannya. Dan mana bait berarti bait syairnya? Lawan dari berusaha untuk mendapatkan sedikit dari ma'isyah. Lawannya apa? Tidak berusaha untuk mendapatkan sedikit. Makanya akan bertentangan dengan tadi. Yang setelahnya lagi. Cukup bagiku sedikit. Sementara dia tidak berusaha untuk mendapatkan sedikit. Berarti sudah bertentangan awal bait dengan akhir juga. Sama. Wa qawlu lam atlub mutbat. Kenapa ini? Qawlu lam atlub mutbat. Perhatikan baik-baik itu. Jangan sampai antum kira lawan lafadznya. Karena lafadznya apa ini? Manfi. Kan sudah dijelaskan tadi. Itu lau. Kalau mutbat manfi. Kalau manfi, mutbat. Perhatikan baik-baik itu. Makanya kenapa adna as'a, annama as'a. Itu penetapan. Tapi maknanya apa? Manfi. Kata beliau, walam atlub, mutbat. Ini membuat bingung ini. Lam atlub, mutbat. Kalimatnya kan manfi. Maksudnya maknanya apa? Mutbat. Likaunihi manfiya. Karena keberadaan dia dalam diri kalimat itu sendiri adalah apa? Ada penafian. Kenapa? Bilam. Wa qad dakhala alaihi harfu imtina. Telah masuk pada huruf imtina di awal. Lau lam atlub. Begitu jadinya. Lau lam atlub qalilan minal mali. Seandainya saya tidak meminta sedikit dari harta. Berarti apa? Dia mencari sedikit. Sementara di awal tadi, saya tidak cukup sedikit. Saya tidak meminta sedikit. Iya, dia lihat.
Wa qad dakhala alaiha harfun tina falau wujjiha ila qalil. Kalau seandainya dia diarahkan ke kata qalil, wajib fihi isbatu talabul qalil. Kan begitu jadinya, kan dia milih laulam atlub qalil minal mal. Kalau saya tidak meminta sedikit, berarti jadinya dia meminta sedikit karena jumlahnya jadinya apa? Mutlak atau manfi? Mana maknanya? Mutlak atau manfi? Mutlak. Kalau ada penafian berarti dia menetapkan sedikit dia mau. Paham? Terus. Jadi buat dua ya. Buat dua. Lau kafani. Qalil. Terus laulam. Laulam aklu. Coba untuk lihat dua kalimat ini. Jangan jauh-jauh di bait pertama. Karena bait pertama memang musbat. Berarti maknanya apa? Manfi. Kalau antum, kan perselisihan kita dalam bab tanazu kan hanya kafani dan atlu. Kita arahkan ke qalil. Antum baca qalilan. Karena maf'ulnya siapa? Atlu. Sekarang, lau kafani qalil. Manfi atau musbat? Kalimatnya dulu. Kalimatnya apa? Musbat. Iya. Kalimatnya musbat. Lau lam atlub. Kalimatnya apa? Manfi. Manfi. Lau kafani qalil. Maknanya? Maknanya? Manfi. Lau lam atlub qalilan. Musbat. Iya, musbat. Lihat artinya. Lau kafani qalil, maknanya tidak cukup bagiku sedikit. Kalau kan dia bilang, kalau cukup bagiku sedikit, tidak perlu saya cari. Kan begitu di awal syairnya. Jadi maknanya begitu. Kalau cukup bagiku sedikit, tidak perlu saya cari yang sedikit. Berarti maknanya apa? Tidak cukup bagiku sedikit. Begitu ini maknanya yang di sini. Sekarang kita arahkan yang kedua ke situ. Kalau masuk dalam bab tanazuk. Laulam atlub qalilan. Kalau saya tidak menginginkan sedikit, apa maknanya? Saya cuma mau sedikit. Begitu maknanya. Paham gak ini? Karena di atas maknanya, saya tidak mau sedikit. Jadinya, maknanya tidak. Yang di bawah, saya cuma mau sedikit. Bisa nggak diarahkan ke sini? Di qalil. Nggak bisa, bertentang maknanya. Tadi dia bilang saya tidak mau sedikit, sementara kalau atlub saya mau sedikit. Jelas jadi maknanya. Karena lau ini selalu berlawanan. Penetapan maka maknanya penafian. Penafian maka maknanya apa? Penetapan. Ini masalah lau ini. Beliau cuma mau uraikan kenapa ini kafani dan atlub tidak bisa merebutkan qalil. Paham? Karena kafani tidak mau qalil, sementara atlub mau qalil. Itu kan yang direbutkan itu kalau dua-duanya apa? Mau qalil. Paham nggak Pak Sunar? Hah? Betul nggak? Yakin gini? Hah? Yakin betul? Pak Sunar? Jadi bab tanazu itu Pak Sunar, ada satu barang, antum mau, atir juga mau. Itu baru apa? Tanazu. Tapi kalau antum tidak, ada satu barang, tapi yang mau cuma atir. Itulah beliau bilang, bukan tanazu. Nah ini ada kafani dan ada siapa? Atlub. Kafani tidak mau, sementara atlub mau. Dipahami? Maka bukan dari tanazu. Karena tidak ada yang saling merebut. Bab tanazu ini adalah bab yang apa? Selalu dia merebutkan yang belakang, yang setelahnya. Jelas berarti? Mudah sebenarnya ini. Alhamdulillah. Cuma contohnya yang rumit. Contohnya apa? Yang rumit. Belum jelaskan. Kenapa tidak bisa? Kenapa tidak bisa? Kita lihat baca.
Jadi kata beliau kalau wujjiha ila qalil wajib itsbatu talabul qalil. Betul kan? Kalau diarahkan atlub ke qalil maka wajib ditetapkan dia mau sedikit. Wa huwa ainu ma nafahu awwala. Dia adalah zat yang dinafikan yang pertama. Karena yang pertama tidak mau sedikit. Paham ini? Paham ain? Ain itu nafs. Belum ganti kitabirnya. Tadi di atas nafsihi. Kalau di sini pakai ain. Nafs dan ain maksudnya sama. Zat, diri. Yang dinafikan oleh yang pertama. Kan yang pertama penetapan, maka maknanya apa? Penafian. Wa idza batala dzalika ta'ayyana ayyakuna maf'ul li atlub mahdufan. Kalau sudah batal hal itu, maka sudah pasti maf'ul untuk atlub itu dihilangkan. Wa takdiruhu, takdirnya tergantung yang diinginkan oleh syair. Walam atlub al mulka wa muqtada dzalika annahu talibun lil mulk wa huwa al murad. Takdirnya lam atlub al mulka, dibilang lau kafani qalilun wa lam atlub al mulk. Beda kalimatnya. Keharusannya dia menginginkan. Kenapa malah maknanya menginginkan? Karena kaidahnya kalau ada penafian berarti penetapan. Wahul murad, dan itu yang dia inginkan. Dan itu yang dia inginkan. Kan dia mau bilang begini, seandainya cukup bagiku sedikit, artinya tidak cukup bagiku sedikit. Paham ya? Makanya saya tidak mau yang sedikit. Kan maknanya. Kan dia bilang sini tuh. Lau kafani qalil. Maknanya, saya tidak mau yang sedikit. Lam atlub qalil. Saya mau banyak. Ada paham? Begini maknanya penafian. Lau kafani qalil. Tidak cukup bagiku sedikit. Kan maknanya penafian. Lam atlub qalil. Kalau begitu. Apa artinya? Saya mau sedikit. Bertentangan kan? Maka sebaiknya ini qalil bukan punyanya atlub. Atlub punya maf'ul. Mana maf'ulnya? Dihilangkan. Selesai masalah. Berarti qalilun hanya dibaca roh. Siapa yang diarahkan kepadanya? Siapa yang beramal? Kapani. Yang butuh siapa? Yang butuh siapa, Pak? Fa'il. Fa'in kila. Innama yalzamu fasadu ja'alihi min babit tanazu'. Tapi kalau dikatakan tiada lain mengharuskan rusaknya maknanya kalau dia dijadikan dalam bab apa? Tanazu. Li'at filam ala kafani. Kalau antum atofkan lam kepada siapa? Kafani. Tapi walau qaddartahu musta'nafah kana nafian mahdha. Kalau antum takdirkan itu adalah jumlah baru, selesai cerita. Kalau jumlah baru kan memang bukan dalam bab apa? Tanazu. Ini yang masalah, rusak maknanya. Kalau antum jadikan dalam bab apa? Tanazu. Kalau antum takdirkan dia adalah musta'nafah. Apa artinya musta'nafah? Jumlah baru bukan atof. Karena nafian mahdho, maka ini namanya penafian apa? Mahdho, tidak ada hubungannya dengan laut. Karena laut tidak ada lagi masuk pada siapa? Lam atlub. Ghair dakhil tahta hukmi laut. Tidak masuk dalam hukumnya siapa? Laut. Selesai masalah. Selesai apa? Masalah. Iya. Kultu, tapi itu kalau ada yang mengatakan seperti itu. Kultu saya jawab. Innamat yajuzu tanazu bisyat ayyakuna bainal amilaini irtibat. Tiada lain boleh ada tanazu dengan syarat antara dua amil itu ada hubungannya. Wa takdirul istinaf yuzilul irtibat. Dan kalau antum takdirkan itu jumlah baru berarti hilang hubungannya. Hilang ikatan antara atlub dengan siapa? Kafani. Memang bisa selesai masalah kalau antum menjadikan jumlah baru, selesai cerita. Tapi kalau antum jadikan ini bukan jumlah baru, berarti masuk di pembahasan boleh nggak tanazu? Paham pembahasannya? Penulis bilang tidak bisa. Kenapa? Apa yang beliau katakan di matan? Li fasadi al makna, karena rusak maknanya. Jelas ini? Alhamdulillah. Selesai.
Alhamdulillah. Sudah hilang yang paling rumit. Sisanya setelahnya, alhamdulillah, insyaallah mudah-mudah semuanya. Ini tadi yang Zaidun mau aku Ustaz Bang. Tapi atau kata maksudnya bagaimana dengan Iya, antum baca Amron? Enggak, kalau antum baca Amron berarti ada fiil sebelumnya. Itu kan istighol. Kalau dibaca Amrun kan tidak ada fiil. Berarti antum atofkan kepada Zaidun, Abu. Tapi kalau antum baca Amron berarti antum atofkan ke Abu. Fiilnya ke fiilnya tak? Karena kalau Amron berarti ada takdir fiil. Akramtu Zaidan, akramtu Amron, akramtu. Bab istighol. Dah? Alhamdulillah.